Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Bu? Udah ngopi belum? Belum, sama. Ada air putih. Kali-kali aja dicandain kopinya keluar kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyyakum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sadaqallahu sadaqa rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dirut kita, Bapak Haji Risam Widoyoko, mudah-mudahan sehat selalu Pak, berkah dan pasti bahagia. Amin Pak ya. Serta ibu dan juga keluarganya ya, dan juga Bapak Direktur Operasional kita Bapak Haji Arya Prajaga Pak, yang dulu kita doain mudah sehat. Amin. Ya, sehat bukan hanya di Jakarta tapi pas pulang ke Surabaya juga sehat. Amin. Dan beliau namanya sudah S3, setiap Sabtu setoran. S3 jadi wajib. Kekuatan fisiknya sebelum pulang ya mau minum jamu pakai Pak Haji ya. Yang penting nyampe Surabaya lancar urusannya. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak GM, berapa GM kita ini Pak? 5, 6, 4. Mana 4-4-nya Pak biar kenal saya. Angkat tangan. Oh ada yang sudah senior semua ya. Subhanallah. Ya calon GM ya. Yang angkat tangan calon GM. Masya Allah. Seluruh karyawan tidak lupa Bapak Tengku yang menghubungkan wasilah ke saya. Dan semuanya kita dalam keadaan sehat, dilindungi Allah, barokah hari Jumat, nggak ada yang ngantuk. Amin. Jadi kalau dengerin ceramah Ustadz Cakmur jangan sampai ngantuk. Sederhana dan saya nggak usah tinggi-tinggi Bapak. Biasanya saya kasih disuruh ceramah tuh terserah pakai mau ngomong apa aja. Nah ini kita dikasih judul oleh Pak Tengku. Saya nggak tahu judulnya yang bikin siapa, tapi intinya bahwa kita hari ini ngaji. Semangat pagi dan Jumat ini pertemuan yang luar biasa ya. Amin. Dan kita harus syukuri siapa yang menggerakkan kita ke sini selain Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ditanya sehat, sehat. Buktinya kita bisa nyampe sini. Yang rumahnya jauh udah nyampe pagi-pagi ya. Penceramah juga sama, saya juga takut macet diomelin Pak Dirut kalau terlambat saya kan. Oke, jangan kata Pak Teguh harus on time, siap, lapangan, saya bilang gitu aja dah. Dan kita udah biasa Pak, rumah saya Tangsel, kalau saya absen pagi di Grogol tuh, pesing kiri, putar balik jalan Perdana aja. Kantor saya pas samping PMI, di kantor Kementerian Agama Jakarta Barat. Saya udah muter-muter juga Pak Haji, ya, bukan hanya di satu kantor, pernah di Pesanggeran sini. Ini dulu ini kayaknya Ulu Jami ya. Kalau masuk Ulu Jami itu masuk Pesanggeran. Kalau ini mungkin udah masuk Kebayoran kali ya Bapak ya? Sudah Kebayoran ya. Saya pernah juga kepala KUA di Pesanggeran. Pindah ke pernah Cilanda, Cengkareng. Udah muter-muter insya Allah mudah barokah. Dan sekarang ini di Kementerian Agama saya membidangi kebetulan di bimbingan masyarakat Islam. Bimbingan masyarakat Islam itu mengurusi KUA, penghulu. Apa? Jadi kalau mau minta buku nikah, wah saya belasan ribu Pak di kantor saya, hilang tempat. Buku nikah ada 2,
Ada yang buku nikah terbaru, keluaran terbaru dan keluaran lama. Yang keluaran lama kita umpetin, itu diambil atuh yang nggak ada yang tahu. Itu ada kadaluarsanya Pak? Ada, karena menteri agamanya lama harus diganti percetakan yang menteri agama yang baru. Saya masih punya dari menteri yang lama sampai yang baru. Itu karena yang ngeluarin kami di Jakarta Barat tuh ada 8 kecamatan. Jadi kami punya 8 kecamatan. Jadi dari Pemulu, bapak-bapak mungkin ngurusi hal terkait itu boleh konsultasi, termasuk tupoksi saya ke penyuluhan. Jadi teman-teman kami ini termasuk Ustadz Ridwan itu adalah penyuluh Kementerian Agama Jakarta Barat yang biasa ngisi Ustadz Saiful kemarin ya. Itu juga penyuluh kami di Jakarta Barat yang semua itu dai-dai khotib Pak. Jadi jadwal Jumat nggak pernah kosong Pak. Termasuk saya alhamdulillah tasyakur Jumat yang lalu itu 3 Jumat. Mesti saya punya ilmu ngilang dulu. Dulu di Ngawi itu ada ilmu ngilang, saya nggak belajar ngilang. Ngawi ada tuh ilmu ngilang tuh. Aturan khotib 3 masjid, saya 3-3-nya ada di situ gitu Pak ya. Saya nggak punya ilmu ngilang, jadi kalau ada 2 jadwal kita wakilkan, dai-dai kita banyak. Alhamdulillah apa ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak pasti tahu barokahnya sholawat, karena dengan sholawat hidup di akhir zaman ini akan membuat kemudahan-kemudahan kita. Kalau Bapak ada kesulitan, bacalah sholawat. Diuji, yang di rumah baca sholawat. Malam Jumat banyakin sholawat. Berapa kali Ustaz? Terserah. Ada kalau Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali itu ngasih wiridan itu 100-100. Aduh berat aku Pak Ustaz kalau 100. Ya usah kuat 100 ya 10 wae. Enak ya Ustaz. Saya ada guru besar dari Banten. Kita ini Pak di level tertentu tetap harus berguru. Bapak juga harus bersangat guru-guru terus. Di Surabaya juga banyak guru, banyak habib, banyak kiai. Silahkan Bapak mengembangkan guru-guru itu untuk meyakinkan bahwa amaliyah kita ini 100% sudah benar. Kalau ada keraguan-keraguan boleh kita tanya. Tapi ingat, ini Indonesia. Indonesia itu NKRI, nah, gitu Pak ya. Jadi ada Sunda, ada Jawa, ada aliran ini. Bapak tenang aja. Termasuk nanti dengan saya ini ngaji, tidak perlu kita mencari khilafiyah. Sepakat Pak Dirut? Iyo kanggo opo ki urip kok nyari perbedaan. Nah, jangan gitu Pak ya. Nyari itu yang gampang-gampang aja, yang enak. Ya kalau kita ada pandangan yang berbeda, Bapak. Saya senang sekali malah ini PT Swadharma Propertindo. Notabene tadi ada kerjasama dengan berbagai bank, termasuk Bank BNI. Minta saya yasinan. Hebat ini. Waktu saya ceramah di PT kerjasama BNI juga di Mampang itu nggak minta yasinan Pak. Langsung ceramah, sambutan, langsung ceramah. Oke. Tanya jawab, suruh tanya nggak ada yang nanya. Oh malah alhamdulillah kalau nggak ada yang nanya. Langsung doa juga jangan panjang-panjang, diomelin orang kalau panjang. Saya ini seneng yang pendek-pendek juga nggak boleh. Azan aja nggak boleh panjang Pak. Azan kalau panjang marah orang dengernya kan. Panjang nggak boleh. Panjang nggak boleh. Apalagi pendek-pendek. Ngaji ini yang 3 bocah jelas ya. Nanti seorang ustadz kiai yang bagus sebenarnya ngimami juga jangan banyak-banyak dalam tafsir yang benar Pak. Contoh tuh terawih, udah jelas terawih 23 ya 23 rakaat panjang lagi ayatnya. Itu bubar itu Pak besok. Pokoknya asal imamnya ustadz itu udah enggak. Pasti ditandain tuh Pak. Tapi kalau saya lihat, oh ya, yang namanya Ramadan biasa singkat. Saya nggak usah Ramadan. Ya, subuh aja tadi gitu, suratnya pendek aja Pak. Apalagi Jumat. Jumat itu khutbah jangan panjang, 1/4 jam 20 menit. Khutbah kepanjangan itu khotibnya bodoh itu Pak. Baru belajar khotibnya itu. Semua ayat baca, semua hadis baca. Tinggi opo itu. Nggak usah banyak-banyak. 1 ayat, 1 hadis jelasin singkat. Kenapa? Kita ingat jamaah kita tuh belum makan siang. Ada yang mau kerja lagi, ada yang istirahat sebentar. Dan jam istirahatnya pasti terbatas. Itu makanya khotib-khotib dai Jakarta Barat kita deklar Pak. Gimana menjadi khotib, singkatnya seperti apa, mau khotibahnya kayak apa, isinya ya pointers-pointersnya.
dalam khutbah kan nggak ada tanya jawab. Nah, ini penyuluh-penyuluh kami, jumlah penyuluh Jakarta Barat itu yang PNS 14, P3K baru diangkat 22, yang non PNS-nya awalnya 64 kurangi 22, tinggal 40. Jadi kita banyak Pak pasukan. Jadi masjid-masjid Bapak mungkin pengurus masjid, kalau kekurangan dai, kekurangan khotib, bisa hubungin Ustadz Cakmur, saya. Jadi banyak saya. Kalau hari ini saya berhalang, saya keluar kota, khotib udah siap. Bapak jangan takut, sudah jamaah, karena khotib kita berhalangan, maka libur Jumatan kita. Ini lucu tuh Pak Tatogo ya. Jadi masjid Bapak, telepon saya aja, Ustadz ini diadakan ini khotibnya, wah, kok angel meninggal. Jadi khotib angel juga nah. Maka sebaiknya DKM itu kalau dia menjadwal khutbah harus ada badalnya juga. Pokoknya yang dipasang, tapi sibuk semua Ustaz, Jumat kagak ada yang khutbah. Kan mereka kerja semua, rata-rata kerja Pak. Yang kita pasang di masjid kan biasanya merbot, MC-nya, tukang adat, sama yang ngitung kota amal, kan gitu kan Pak. Nah, Ustadz-ustadznya pada pergi kemana tahu jadwal semuanya. Nah, ini kita di dalam dakwah itu harus ada strategi itu. Sama-sama Pak, ala barokah, sholawat yang populer aja ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang standar Bapak-Bapak, sallallahu ala, sama-sama Pak, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kenapa bersolawat? Ada hadis, hadisnya sahih. Man sholla alaihi sholatan, siapa yang bersolawat kepada saya, kata Kanjeng Nabi, sekali aja, sekali, nggak usah banyak-banyak. Sallallahu biha asra sholawatin, Allah akan balas 10 kali salawatnya Pak. Artinya salawat itu maknanya keberkahan hidup. Amin ya Rabbal. Nah, majelis kayak gini Pak, nggak usah nyesal kita. Ada mungkin yang berpikir, ngapain sih sebulan sekali pakai ngaji segala, lima dirut ya? Dia nggak ngerti berkahnya ngaji. Bapak ini kan nggak ngeliat malaikat turun ya, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ratiban, di majelis tolabul ilmi, ya kan? Belum kita salaman, nanti sebelum bubar. Orang yang Islam bertemu ngaji ini, salaman Pak. Misalnya Bapak dengan Pak Dirut ya, karyawan, salaman. Diampuni Allah sebelum kita bubar. Amin. Nah, kita kan manusia biasa pasti punya salah, benar Pak? Ya Pak Dirut, ya kita, semua kita ini ngaku salah itu lebih baik, banyak salah, banyak memaafkan ya. Kalau hablum minanas, kita minta maaf aja selesai Pak. Kalau sama Allah, kita istighfari, tapi kalau sama orang, aku kemarin salah ya, mohon maaf, salaman, selesai Pak. Nah, terutama majelis-majelis yang mulia ini, yang diberkahi ini namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Bahasa Arab ini Raudhah ki apa? Raudhah itu taman, min dari Riyadil Jannah, taman-taman surga. Amin ya Rabbal. Sekalipun ini kantor, tapi di setting tiap bulan menjadi Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi Raudhahnya Pak Haji bukan hanya di Madinah, kita karpet hijau itu yang kita berebut kalau umroh sama haji kan itu ke situ. Sama jadinya. Bapak tergantung amal solehnya. Ada yang baru di Raudhah sebenarnya. Ya Allah, haji ruh. Pernah nggak ngalamin gitu? Haji ruh. Ada diusir sama orang Arab. Ruh itu pergi. Jangan lama-lama yang jika di situ, karena ntar udah datang lagi. Tapi itu kita memang ada amalan khusus Pak ya, termasuk di makom Rasulullah itu kita bagaimana strateginya supaya nggak diusir oleh polisi-polisi Arab itu. Bisa ada.
Dan saya punya pengalaman, alhamdulillah 2 jam itu sempat di depan makam Rasul. Nggak tahu apa saya ditutupin Allah, bagaimana kata teman saya, itu kalau nggak ada keajaiban 2 menit dikali haji roh, torek haji. Kalau yang pernah ke sana pasti paham bahasa itu ya Pak ya. Sering Pak ya. Torek apaan sih? Yang ada Jawa Timur torek kali. Torek itu torek jalan Pak. Torikoh itu sama jalan. Jamaknya turuk. Tapi jangan ngomong turuk di Jawa kan gitu Pak. Torikoh, turuk itu sama. Jadi torikoh jalan, torik juga jalan. Jangan, ente jalan gitu. Kasih kesempatan yang lain jalan. Makanya ketika di toilet juga, ya haji, torik. Suruh jalan Bapak. Ya kalau Indonesia kan perintahnya gini. Haji roh itu kan minggat sebenarnya. Bahasa Arabnya rohayo, roh minggat. Memang orang Arab begitu Pak, bahasanya lagu-lagu dia. Pokoknya juga ngikutin aja. Yang luar biasanya bagi jamaah haji yang nggak paham. Haji haram, haji haram. Itu ada mobil dari hotel Bapak ke Masjidil Haram maksudnya itu. Masjidil Haram. Apa itu masjid? Ya masjid itu yang ada di Mekah. Haram. Nah, tapi dia belajar di Indonesia, what is the meaning haram? Haram adalah lawannya halal. Berarti saya kalau naik mobil ini haram, ini nggak boleh. Orang udah jelas disuruh naik mobil, haram. Haram itu nggak boleh naik. Nah itu memang perlu wawasan Pak ya, wawasan internasional, konsultasi sama pembimbing dan ngikut derek kiainya aja lah kalau ke sana. Kalau Bapak ikut ke ONH Plus, itu enak itu udah. Wes sekabiannya dilayani ya Pak ya. Ya tinggal duduk ibadah dicontohin, dibacain, ngikutin. Memang kita itu perlu mursyid, perlu guru, perlu kiai. Kalau di Kementerian Agama ada ketua kloter namanya TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia. Nah di bawah TPHI yang bimbing khusus ibadah sehari-hari, manasik, mau umroh, bikin umroh berapa kali, mau sunnah berapa kali, terus pas puncak 8 Zulhijjah nanti apa, pakai kain ihramnya gimana, di wukuf Padang Arafah nanti apa aja. Nanya tuh Pak TPHI, Bapak berhak nanya itu. Itu udah digaji oleh negara. Bukan uang Bapak, tapi jamaah haji ada juga yang song. Bapak ini di sini pakai duit saya. Itu jamaah nggak ngaji juga itu Pak. Itu bukan duit Bapak itu Pak. APBN benar. Anggaran biaya negara Pak. Pembiayaan biaya negara. Bukan pakai uang yang dikumpulin jamaah satu kloter itu untuk menggratiskan petugas kloter. Bukan. Termasuk ada petugas TPHD dari Pemda. Nah, Pemda itu ngasih petugas kloter. Dia juga anggaran APBD namanya. Anggarannya ada. Terus tim kesehatan haji Indonesia. Jadi jangan nanti jamaah kita bilang, "Oh dokter, awas ya kalau nggak ngobatin saya. Sampai berangkat sini itu karena duit saya." Jangan ya Pak ya. Tolong ajari saudara-saudaranya, adiknya, ponakannya, maknya, cangcing semua. Kalau ada yang pergi haji, jangan ada bahasa. Wal yaqulu qawlan karima. Ucapkan yang baik. Orang petugas mah baik-baik Pak. Dokter saya sakit pasti diobatin. Kalau ada dokter nggak ngobatin ya berarti dia deklatnya kurang cerdas. Tadinya gimana kan ada deklatnya. Petugas haji juga kan dideklat dulu Pak, lama deklatnya. Nah, insya Allah yang tahun depan 2024 ini berangkat ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT. Amin. Dan yang bulan ini lagi umroh, ini lagi musim umroh nih Pak. Ada saudaranya mungkin yang sedang umroh, mudah-mudahan umroh makbulah. Amin. Umroh mabrurah ya. Biasanya kita ini Pak, nah namanya ke Mekah itu kagak ada cerita bosen Bapak. Kenapa Pak Ustadz nggak bosen? Tanya aja Pak Dirut, udah umroh berapa kali coba? Bapak, Pak Haji juga, Pak Haji Aryani berapa kali? Subhanallah. Saya juga sudah haji baru 3 kali Pak. Baru 3 kali itu pengen lagi. Tahun depan bosnya Cak Nur dampingi saya, ente TPHI, saya TPHI. Jadi beliau ketua kloter, saya pembimbing ibadah. Saya udah salaman kobil tuh Pak. Saya terima, insya Allah kita satu kloter. Amin. Itu panggilan Pak. Ya ada 2 hal kalau di kementerian itu. Ada panggilan Sang Maha Kuasa, ada panggilan penguasa. Jadi Bapak kalau dekat penguasa, Allah asal ada apa tuh Pak? Paspor berangkat Bapak ya. Itu koneksitas. Silahkan aja yang Bapak dekat dengan istana, dekat dengan kementerian, monggo aja Pak. Ada juga yang tes dari ormas Islam, ya kan? Alhamdulillah. Nah, saya sekilas ke situ kenapa? Karena nanti ada koneksitas dengan ngaji kita ini. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu Pak di dalam Quran,
yang tadi saya jadikan sebagai mukadimah, nanti boleh dicek di At-Taubah 119 itu. Yang dipanggil itu Bapak, ya ayyuhalladzina amanu. Sing ora beriman nggak perlu dipanggil. Jadi kalau orang beriman nanti tidak berperilaku kayak gini ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang beriman dia tidak berperilaku ini, ya dipertanyakan keimanannya. Itu ya. Amanu ittaqwa. Nah, pertama iman, yang kedua bertakwa kepada Allah. Wah, saya udah dari kecil Pak Ustadz, sholat ya udah, ngaji udah, sama orang tua saya digebukin juga kalau nggak ngaji, nggak baca Quran, ya kan? Tapi Bapak sekarang jangan gebukin anak, nanti masuk Polda, Polsek, mentang-mentang Bapak badannya gede, biaya lu main gebuk jangan. Sebenarnya pengen gebuk juga Pak, kalau dia lagi bandel banget gitu kan, sholat kagak, bangunnya susah, mainnya handphone dulu, bener Pak? Kamarnya dikunci, digedor-gedor kagak dibuka. Anak sekarang kan ngunci pintu tuh kalau mungkin pengen bebas kali itu main handphonenya. Nah, ada apa di HP dia? Bapak sesekali cek, waduh Pak Ustadz pakai PIN. Nah, pakai PIN-nya minta. Usahakan anak-anak kita itu handphonenya jangan dikasih PIN. Ya tergantung bapaknya juga. Terus anak juga, orang handphone bapak sama ibu aja pakai PIN ya, saya ya pakai PIN juga. Nah kita untuk apa sih Pak panpin itu? Berarti kayak sesuatu ada yang dirahasiakan. Sebenarnya nggak gitu juga Ustaz. Di HP saya itu banyak dokumen, banyak apa tahu, maka saya kasih PIN. Ya terserah Bapak deh alasannya apa. Nah yang penting suami istri, nah di situ Pak nanti ada koneksitas makna jujur ya. Jujur membawa barokah kata Ustaz Teguh nih judulnya. Dusta membawa musibah. Nah di mana ayat ini atau Taubah 119 itu Pak? Supaya kita beriman, bertakwa. Nah perintahnya wakunu ma'as shodiqin. Jadikanlah diri kita ini hidup bersama, duduk bersama, bergaul bersama, joinan, kerjasama bersama orang-orang yang jujur. Nah ini luar biasa nih Pak, memang pas benar kalau Bapak di direktorat ya, di PT dia. Bayangin aja sebuah PT kalau ada karyawannya tidak jujur, kayak apa gitu, pasti Pak Dirut marahnya kayak apa. Dan paling gak enak kalau kita dibohongin, ya. Kita dibohongin sama istri aja enak apa enak? Nggak enak kan Pak? Nah, bohong nanti juga ada yang dibolehkan memang dalam hal-hal tertentu. Buat pengertian jujur itu Pak, memang jujur itu kan antara omongan dengan perbuatan sama, itu yang jujur. Apa yang dikatakan itulah realitanya, itu jujur. Tidak hoax gitu, nggak ngada-ngada, nggak ngarang-ngarang. Makanya Rasulullah Pak, Nabi Muhammad itu ketika umur masih muda, 9 tahun, udah mulai latihan ini, dagang, 11, 12, udah bisnis tuh Rasulullah. Itu Rasulullah itu sebelum diangkat Nabi Pak, sudah terkenal di masyarakat the best kejujurannya. Semua omongan Rasul Muhammad saat kecilnya waktu itu benar dan dipercaya orang kafir-kafir Quraisy itu. Belum ada Islam, belum itu waktu itu. Pokoknya angon wedus aja tuh, angon kambing itu dititipkan ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah kalau ngangon kambing utuh dia, dititipin 10, dititipin 100, dan kambingnya nggak ada yang beng, nggak ada yang pincang atau nggak ada digebukin gitu, nggak ada. Maka orang-orang Arab tuh seneng, bahkan titip gembok, titip kunci kalau mau keluar kota, titip sesuatu ke Nabi Muhammad itu amanah dan bahkan dijaga. Nah inilah yang populer masyarakat waktu itu, Muhammad disebut dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, umur sekitar 20-an Rasulullah karena ada bisnis pengusaha besar di Arab, udah besar, cantik lagi Pak. Bapak mau nggak? Pengusaha besar, cantik, janda Pak. Janda yang mana? Janda yang mana? Ini janda Arab, itu Pak Dirut. Waduh, kalau zaman sekarang kita ngeliat pengusaha udah kaya raya, cuantik luar biasa Pak, bukan cantik lagi. Kalau cuantik dengan cantik beda Pak. Ya Pak. Kalau Jawa Timur itu cuantik bener ini. Kayak zaman saya itu Siti Khadijah, wah angel gue angel. Padahal Muhammad umurnya mau rolikur sampai 25 tuh bisnisnya waktu itu. Khadijah ngasih kepercayaan. Ibaratnya malah ajudannya Khadijah, ente deket itu Muhammad sejak SMA, kasih dia
suruh ke Syam sono bisnis. Nah, dikasih modal sama Siti Khadijah, bekerja sama, dibawa ke Syam, misalnya itu dikasih duit 1 miliar itu harga barang-barang, pulang itu malah badut 5 miliar, utuh Pak seuntung-untungnya. Dibawa oleh Muhammad, lapor ke Siti Khadijah, utuh. Wis bocah yang ganteng. Rasulullah itu Pak, ahsanu kholqon wa khuluqon, Pak, bahasa Arabnya di dalam kitab itu. Ahsanu yang paling the best, kholqon bentuk tubuhnya. Memang bodinya Muhammad itu gede, tinggi, ganteng. Nah, wa khuluqon, perilakunya juga baik, jujur. Maka Siti Khadijah sebenarnya malu mau lamar. Dia pesan sama temennya, coba samperin kali-kali aja, mau Muhammad nikah dengan saya mau nggak? Kalau perempuan kan nembak duluan kali malu ya Pak ya. Kecuali di mana tuh Pak? Padang Pariaman ya. Ada yang Padang, ada udah. Nah, Padang, Ranca. Nah, karena Pariaman wanita beli laki-laki. Nah, jadi katanya kalau orang Padang Pariaman itu yang masih mahar, mas kawin, semua pembiayaan biaya operasional untuk nikah itu wanitanya gitu kan. Nah ini Siti Khadijah kaya raya, dia cantik, itu Pak cantiknya belum ada Islam, dia udah nutup jilbab Pak. Wah, udah pokoknya orisinil, nggak mau dia diganggu laki-laki dan nggak dilamar siapapun. Khadijah belum mau waktu itu. Emang saya ingat Witing Tresno Jalaran Kulino tadi tuh kelihatannya. Jadi Rasulullah sering dilihat, dia sering komunikasi dan sebagainya. Nabi Muhammad juga nggak mau songong gitu, dia mau ngelamar juga mungkin. Tapi yang nembak duluan memang Siti Khadijah. Kenapa? Saking jujurnya dia dikasih modal dagang, bisnis, pulang bawa keuntungan besar dan nggak ada yang diundit, nggak ada di tanda kutip kalau era sekarang mah korupsi gitu diambil, tidak ada. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad. Akhirnya disampaikan, Muhammad bilang, yang benar Khadijah mau mama saya. Oh aduh, mau mama saya. Kalau dulu kan nggak ada handphone Pak, nggak ada WA, nggak ada PC-PC-an, nggak ada WA-WA-an. Nah dulu putusannya menyampaikan, akhirnya diterima. Dan jangan salah Pak, Muhammad sudah kaya Pak waktu itu, bisnis kan dari awal memang bisnis dulu dia. Kasih amanah, kasih percaya, orang Arab senang, kasih kambing, kasih onta, kasih apa. Nah Rasulullah itu pas nikah karena menghargai namanya wanita, Siti Khadijah orang hebat, pengusaha, kaya, cuanti, mas kawinnya Rasulullah wakeh Pak. Jangan mentang-mentang tadi Rasulullah dibilang dulu, jangan-jangan Rasulullah ngasih mas kawinnya sembarangan. Ya, dalam satu kisah itu plus minus 100 unta untuk pestanya Kanjeng Nabi nikah itu. Tuh, 100 untanya saya ini berapa dolar itu Pak? Saya bayangin aja. Saat itu memang kalau orang Arab kan senengannya antara gembala kambing, otak, dan sampai hari ini juga orang Arab tuh hobinya makan kambing. Nah orang kita makan sate, tapi mentong-mentong Pak Dirut kita makan sate 10 tusuk, ya itu sudah. Wis mikir tensi kubiro gitu. Ibu pone neng samping, cemana masuk akeh. Karena mumet langsung. Tapi kalau Nabi, masyarakat Arab sekarang Pak, potong satu kambing itu langsung dibikin apa Pak? Kambing guling maupun model sekarang tuh nasi kebuli gitu tuh. Diguian, giado ya ganyang, digado. Kalau orang Arab udah biasa Pak. Kalau kita, bapak 1 ekor, bapak makan 2, 3 atau 4 orang, mungkin bapak udah mumet, ya kan? Tapi kalau di Arab nggak sampai hari ini. Cuman kelemahan Arab tuh orang doyan pedes. Maka sampai kalau muter-muter di Arab ditolong kok jane kok sambel kok koyo ngene ya. Kalau yang udah biasa Surabaya, Jogja, Madiun kan senangnya pedes. Bahkan kita nggak akan bisa makan kecuali ada sambal. Benar Pak? Itu sepakat kita itu. Tapi kalau masyarakat Arab dia nggak tahu. Pokoknya hobinya cuma kambing. Wajar aja kalau orang Arab itu tegak, ini kenceng, gede. Nah orang-orang Indonesia, cewek-cewek Indonesia di era sekarang seneng aja dikawinin sama orang Arab. Ada nggak? Oh berarti bapak belum muter-muter nih. Kalau bapak keluar tol Cisarua, sen kiri, lah, di pancing gitu baru tahu. Aduh. Banyak orang Sunda yang hidungnya mancung, ya kan? Sunda hidung mancung. Nah ini blasteran gitu. Ya, orang Arab itu kalau musim haji
Indonesia kuis, Indonesia Masya Allah, sajaratun tajri min tahtihal anhar katanya. Ya kan, barit Indonesia, aina, puncak, Bogor. Orang Arab aja udah ngerti Bogor, kata hebat. Dia Cisarua karena dilihatnya pohon-pohon banyak. Jannatin tajri min tahtihal, ada Indonesia kuis. Jadi dia lihat dari pohon-pohon, kok ada air mengalir. Di mana air mengalir? Ya banyak apa? Di puncak kan ada air mengalir. Jannatin tajri min tahtihal, dia dianggapnya surga dunia bahasa dia. Maka ketika musim haji, karena di sono krodit, orang Arab yang kaya-kaya itu lari ke Indonesia, ya nikahlah sama warga Bogor dan sekitar. Dan ini bukan hoax, Pak, bukan. Bapak bisa cek-recek, dan saya banyak santri di sana, kawan-kawan ustadz juga sering cerita. Nah, cuman yang nggak boleh menurut Islam itu kan kalau kawinnya kontrak. Aku nikah kau Indonesia cuma setahun saja. Nah, ini nggak boleh, Pak. Dan aku nikah kau di musim haji aja. Musim haji misalnya berapa lama, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan? Misalnya dari Syawal, Dzulqa'dah, 3 bulan lah aku nikah kau. Aku bangunin rumah, tenang. Mas kawinnya pakai uang rial. Orang Indonesia denger rial pun udah banyak banget gitu kayaknya kan. Nah, itu nikah kemudian dia pulang. Ya ngerinya tuh kalau yang pada punya anak, Pak. Kalau Indonesianya mungkin dia pinter, dia sontek KB, dia dinikahi Arab, sampai dicerai, kemudian dia tidak tidak punya anak, aman. Tapi kalau punya anak, nah ini anak siapa? Dan tidak ada istilah dalam Islam bekas anak, kan harus tanggung jawab ayahnya terus. Nah ini ya Bapak ya, ini perkembangan terkait dengan masyarakat Arab. Nah, konteksnya dalam judul kita hari ini, orang Arab tadi kita cerita Muhammad, dan Muhammad itu memang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, kamu ini memang manusia yang akhlaknya azim. Azim itu gede, Pak. Khuluq itu akhlak, perilaku, tabiat, karakteristik. Azim itu yang gede. Ya, Bapak bisa bayangkan kenapa Rasulullah itu memiliki akhlak yang gede. Apa yang dimaksud akhlak yang agung? Semuanya ada di Rasulullah. Ucapannya, tindakannya, perbuatannya, dengan istri juga dia mah seneng bergaul, sama anak-anak kecil juga banyak bercanda. Tapi ketika memimpin perang juga Rasulullah bisa, pidato Rasulullah bisa, diplomasi bisa, bisnis bisa, all aspek itu semua ada di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak nanti sholawatnya bisa sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat itu Pak ada amalan, Bapak ikutin ya, sedikit aja saya ngasih, nggak dipakai nggak apa-apa Pak, ikutin saya. A'udzubillah 10 kali Pak ya, direkam boleh. Astagfirullah 10 kali. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa enggak Pak? La haula. Nah setelah itu 10 Pak baru baca la ilaha illallah. Di dalam hadis sahih Pak Riyadhus Shalihin, ini semua saya sampaikan ke Bapak, ini dasarnya kitab Riyadhus Shalihin. Cuma kitabnya ada di mobil, saya nggak keluarkan. Di Riyadhus Shalihin itu Bapak baca tahlil, kullu tahlilin sodako. Bapak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah Bapak. Kullu tasbihin subhanallah sodako. Jumat iki sing padha ora ndek duit, sedekahnya itu aja. Subhanallah, sedekah itu Pak. Alhamdulillah, sedekah juga. Wa kullu tahmidin sodako, wa kullu tahlilin sodako. Jadi Bapak yang ngadain harian tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul 1, haul 2, haul 3, entek-entekan siji, entek-entekan loro, bahasa Jawa Timur ini. Entek-entekan ketelu nanti dia motong samping.
Ya, sekalian ada perbedaan pandang. Itu emang sapi kalau dipotong nyampe ke kuburan. Sapi ini ora teko Mas, tak puangan, tapi pahalanya yang mengalir kepada almarhum. Amin ya robbal. Nah, Bapak nggak sepakat itu nggak apa-apa. Aku wis rasa dadak motong sapi Mas. Aku cukup Allahumma lahu warhamhu wa'afihi, atau Allahumma laha warhamha wa'afiha wa'fu. Atau dari kecil Bapak diajari apa? Robbi firli warhamni, Robbi firli wali walidaya warhamuma. Rapopo pelit ciri-cirinya. Karena Bapak nggak ngundang ustadz, nggak ngundang tetonggone. Tapi kalau Bapak motong ada ini 40 hari kanan kiri, ya kan? 40 orang diundang, Pak RT undang, RW diundang, ustadznya diundang. Pelit apa pelit? Enggak lah. Karena ngundang orang minimal ada besek. Bener apa? Nah, pokoknya setiap wakulu tahlilin besekun. Setiap ada tahlil pasti ada besek. Wakulu tahlilin amplopun, kan gitu. Nyenengin ustadz, nyenengin siapa? Yang jamaah. Sedekah nggak Pak? Aturan Bapak di perjalanan ditabrak mobil orang. Oh iya, ini orang banyak sedekah. Malaikat melindungi. Begitu Pak. Jadi Bapak kalau nggak sepakat dengan sedekah salah besar. Sedekah itu banyak. Bahkan tabassumuka ilahi ka sedekah. Senyum aja sedekah. Loh, ya Bu jangan murah senyum. Apalagi di Arab Saudi itu senyum dikejar sama orang Arab. Nah, onta pun demen sama ibu kalau ibu senyum. Jadi hati-hati kalau senyum di Arab. Kalau senyum Indonesia mah standar, ya kan nggak enak juga kalau kita merengut aja di kantor. Minum orang podo pusingnya, statusnya bikin usum wong mumet. Iya memang usum mumet. Apalagi saya gigi menjelang kayak gini Pak ya, partai dan lain caleg, wes udah didoain aja deh caleg-caleg kita ini mudah-mudahan sehat, amin. Masalah jadi nggak jadi dia tetap sehat, jangan sampai enek sing neng rumah sakit Grogol. Saya ini baca doa khusus Pak di rumah sakit Grogol. Saya rutin sebulan sekali 2 kali. Khutbah Jumat setahun dapat 2 gitulah di rumah sakit Grogol. Saya kira yang saya ceramain itu orang-orang gila Pak. Ternyata yang saya ceramain direktur-direkturnya itu. Jadi yang gilanya nggak ngikut. Saya sudah siapkan ayat hadis tentang orang gila. Lah kok yang ceramah nggak ada yang gila. Nah, jadi pelantikan juga yang dilantik orang sehat. Jangan-jangan dia ngamuk nih katanya. Jadi Bapak muter. Ya mudah-mudahan habis caleg nggak kepilih nggak apa-apa. Karena kan semua ini bagus. Termasuk Bapak mau milih 3. Nggak usah ribut Pak. 1 PT ini saudara mau yakin pilihannya beto-beto. Nggak apa-apa Pak. Pak Dirut pilihan A. Ya kan kita Pak Arya pilihannya B. Nggak apa-apa ya kan. Semua sepakat. Kecuali saya nggak ngerti kalau ada arahan dari pimpinannya lagi. Tapi prinsipnya Pak, persatuan dan kesatuan bangsa itu lebih mahal daripada kita ribut tentang perbedaan. Setuju Pak? Itu Pak, kita ukhuwah. Ukhuwah itu apa tuh Pak? Apa kuah ora? Kuah kimangan. Ukhuwah itu persatuan. Nek kuah ya duduk gitu. Ini persatuan Pak. Ukhuwah itu banyak. Ada ukhuwah basyariah, ukhuwah kemanusiaan. Gak ngeliat agama, ceger, celakaan, tolongin. Jangan dilihat KTP-nya Islam korai. Salah itu Pak. Jangan Pak ya. Kita hidup Indonesia Pak, mau agama apa-apa Pak, tenang aja. Kita di satu komplek ada yang Kristen, Hindu, Buddha udah biasa itu Pak. Rasulullah itu the bestnya kayak gitu tuh Pak. Di antara karakteristik Rasulullah itu baik sama semua agama. Nyuwun sewu nih. Maka di Quran, wa ma arsalnaka, tidak saya utus kau Muhammad, ya kita juga sebenarnya, illa kecuali rahmatan lil alamin. Biar manfaat tuh umat, tenang aja. Sama Kristen dia kadang kita kalau lagi kurban Pak, daging kurban bagi-bagi aja Pak, mana maksud, dan tidak ada larangan sih, bagi aja. Dia juga kalau kerja bakti dia ngikut bangun saluran, dia nyumbang air apa yang nggak boleh kan ikut kebaktiannya. Setuju Pak? Saya juga sama, mau saya tuh orang Kristen diajak sholat id ya jangan. Kalau Bapak ngasih berkat tahlilan mbok kayak berkat sitok ora apa-apa, mungkin seneng banget Islam ya. Di agama saya kok gak enak berkat ya. Mudah-mudahan masuk Islam ya. Itu orang Islam kok berkat mulu ya. Gara-gara diantarin berkat tiap malam Jumat ya, asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, berarti masuk Islam ente karena berkat. Ya ora apa-apa diantaranya itu. Nah Rasulullah kan gitu Pak, akhlaknya baik, dilempari, mau sholat subuh dilempari, kena kotoran kena muka. Orang yang lemparin sampai sakit, Yahudi, Nasrani nggak ada yang jenguk. Yang jenguk siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang tiap hari dilempari malah dia yang jenguk.
Itulah akhlak Rasul. Nah kita ini susah, angel-angel pokoknya. Saya udah bilang di salah satu khutbah Jumat saya, tidak ada figur yang bisa menggantikan Nabi. Tidak akan mungkin manusia bisa nyontoh 100% yang ada di Nabi. Gak ada. Bahkan ada buku yang the best itu ya, 100 tokoh internasional Rasulullah Muhammad SAW yang pertama, manusia yang paling hebat pernah. Lihat bukunya, nomor pertama loh Pak. Itu yang ngarang non muslim. Ya kalau kita yang ngarang non muslim biasa berjanji kan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bapak baca. Nanti ada lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Rasulullah itu Pak, azizun alima anittum. Itu hebatnya Rasul. Orangnya peduli. Kalau ada yang orang susah itu cepet ya Pak. Nggak harus banyak Pak kalau nolongin orang mah, sesuai kemampuan. Oh ini lagi maulid, Pak Ustadz saya nyumbang aqua aja 50 dus, cukup lah maulid. Kelebihan malah. Orang popo nek kelebihan ben aquanya ditaruh di masjid. Paling dipakai 10 dus, 40 dus di masjid lah. Tiap hari ada yang minum. Besar nggak pahala kita Pak? Masya Allah. Ada juga kita nyumbang, Ustaz yang belum ada apa di situ, buah-buahan, ya udah kirim buah. Yang belum apa, amplop penceramahnya belum ada tuh, ya udah. Jadi dia nyumbang untuk amplop penceramah maulid. Cakep apa cakep? Cakep Pak. Bapak di masyarakat nyumbang nggak harus gede-gede. Tapi kalau ada proposal masuk, yang penting kita kode. Jangan kedepankan suuzon, ya. Kecuali kita tahu. Nah ini mau izin nih Pak, memang dunia ini termasuk Islam, termasuk Indonesia, itu dikotori kan manusia-manusia yang jahat tuh. Manusia jahat tuh orang jujur. Orang jujurnya di mana? Dia katanya mu'alaf Pak. Ada nggak yang datang ke Bapak? Ngakunya mu'alaf, masuk Islam, pengen dapat sumbangan dari kita. Ada nggak? Ada, sampai dari korban tuh Pak. Di Jakarta berapa masjid, dia minta duit, dikumpulin ngasih 3 juta. Dipoto jegat-jegat, fotonya dia juga. Muter ke semua masjid, minta uang. Padahal belum tentu dia mu'alaf beneran. Bahkan diduga dia udah jadi target dicari-cari oleh polisi. Nah, ini kan bahaya nih Pak. Ini modus baru, mu'alaf nyari-nyari sumbangan kemana. Ya kalau dirinya mu'alaf bener nggak apa-apa Pak. Hanya mu'alaf-mu'alafan ya kadal fakru ayakuna kufron. Gara-gara memang sulit ekonominya, lagi nggak punya duit, dia muter-muter. Nah, kebetulan saya pas lagi di kantor, istri saya lagi taklim ngajar, saya ceramah maulid, istri lagi ngajar di musola. Pak, ini apa yang Bapak cerita kemarin? Coba kirim fotonya. Sederhana, langsung Bu, jangan dikasih. Itu semua masjid Jakarta udah jadi korban. Saya bilang gitu. Jadi di Tangsel udah ada juga. Nah, Bapak hati-hati model-model yang kayak begitu. Nah, makanya makna dari sebuah kejujuran di bidang apapun, baik di kantor, di masyarakat sangat dibutuhkan. Setidaknya Bapak, satu hadis, tolong ikutin saya. Iyyakum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sebaiknya kalian jujur. Ikutin aja Pak. Karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan jalan ke surga. Nah ini gini Pak, ini gunanya belajar bahasa Arab. Ada yang nerjemahin salah Pak. Iyyakum bisidqi, ya katanya suruh jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal birri. Yang kebenaran itu menunjukkan pada bir Pak, bir. Wa innal birro, sungguhnya minum bir itu yahdilah jannah. Itu ngaji yang di pojokan sana Pak. Dia nyari dalil bagaimana minum bir itu bisa masuk surga. Ini katanya, wa innal birro, saya dengar itu Ustadz ngomong. Sesungguhnya bir itu menunjukkan ke surga. Ini tolong dilurusin ya Pak ya. Ini sekalipun job canda, tapi innal birro, makna birro di sini adalah kebaikan, bukan minum bir. Minum bir kok masuk surga, bocah geblek ini Pak ya kan. Wa iyyakum wal kadhiba, dan hendaknya kalian hindari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengarahkan kita kepada kemungkaran. Wa innal fujur yahdi ilanar, dan kejahatan atau kemungkaran itu pasti memasukkan kita ke neraka.
lillah. Macam-macam jujur Bapak, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan, jujur dalam janji, jujur dalam segala hal. Kesimpulannya mah kudu jujur. Mau dibagi-bagi kayak apa Bapak lebih tahu. Aku Pak Ustadz surasa dada diajari jujur iku apa? Sing angel apa nih? Praktek dari sebuah kejujuran. Ya betul nggak Pak? Dari TK kan dulu. Adik-adik, anak-anak, anak soleh, siap rapi, bertanggung jawab. Yes, sekali lagi yes gitu. Anak soleh kan gitu Pak. Dia udah diajari anak soleh. Ya kita juga wis tuwek ngene iki kan harus lebih soleh dari anak-anak Pak. Setuju nggak? Kita malu lah iman takwa kita ngasih kayak bocah. Puasa aja kita harus lebih baik dari anak-anak. Setuju nggak? Puasanya bocah, tahu nggak Pak? Sahur bangunnya susah ya kan? Mangan susah. Terus dia jam 8-9, mama batalin minum, ada haus. Bapak rayu-rayu kan, ntar nunggu ajan zuhur aja. Jenenge poso beduk. Wah akbar, girang banget tuh bocah. Minum, kasih minum. Tapi roti yang baik-baik ya. Nggak boleh makan nasi, batalinya roti atu aja. Dibatasi sama ibunya, minum, kemudian niat puasa lagi. Boleh nggak? Boleh, namanya pendidikan puasa. Nah, yang nggak boleh itu bapaknya ikut-ikutan. Aku kok anakku ngombe kono ngiler, aku tak ngombe ning kamar ya. Iki orang jujur. Puasa melatih kejujuran, Pak. Yakin gitu. Sopo sing ngerti? Pak Dirut nggak tahu, Pak Wakil Dirut nggak tahu, ya kan? Kita semua nggak tahu. Yang tahu Allah dah, Pak. Bapak wudu tuh di kamar bawa kunci cekrek ngopi rene sing roh. Di kamar mandi kita bawa rokok, nyalain rokok. Siapa yang tahu? Tahu sih bau rokoknya. Bapak makan dari luar, makan pete, makan jengkol, ya kan? Bulan puasa batalin pakai jengkol pete. Ngomongnya neng kantor ya ketahuan, ya kan? Jangankan yang itu Pak, habis makan yang tidak jengkol pete aja, Bapak lap-lap lagi, mulutnya kering lagi, datang ke kantor, kelihatan orang puasa nggak? Kelihatan, Bapak pura-pura lemes. Depan Pak Dir, aku lemes, puasa cek, puasa hijau. Nah jadi, ya ini kejujuran ada di kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah saya catat, sengaja saya catat, nah di mana letak hikmah kejujuran itu, nggak usah saya tafsirkan panjang-panjang ya Pak, dicerna aja. Yang pertama, orang jujur itu hikmahnya mendapat kepercayaan dan simpati. Setuju Pak? Pasti ya ini ya. Jenenge namanya orang jujur, pasti Pak Dirut milih. Siapa di antara karyawan saya ini yang paling jujur? Orang yang paling jujur pasti kasih amanah. Nggak mungkin juga bisa jadi menteri kalau nggak jujur. Walaupun misalnya setelah jadi menteri dia kegoda korupsi. Itu pasal yang beda lagi Pak. Nggak mungkin orang jadi presiden juga kalau dia bodoh. Pasti presiden mah ya cerdas, ini, itu, dan sebagainya. Tapi di tengah perjalanan itu ujian. Kemudian yang kedua, hidupnya akan tenang. Jujur tenang Pak. Bapak bayangin kalau jujur, mau diapain nih? Saya pulang terlambat. Bapak, kok pulangnya malam? Istri nanya, istri Bapak. Saya tadi rapat. Rapat atau rapat? Rapat. Fotonya enek gitu. Saksinya ada, fotonya ada, foto rapat. Aku tadi ngaji. Jadi Bapak pulang malam ngaji di rumah Habib. Ya foto aja sama Habib. Kan itu juga alat bukti. Tapi kalau istri kita udah percaya, ya nggak usah begitu juga. Kalau Bapak gemetaran di depan istri tanya, dari mana nih jam 10 malam baru datang? Padahal Bapak mampir kemana tahu juga nggak tahu. Tapi kalau Bapak membohong istri, tetap aja ketahuan. Dan wanita, mohon izin Bu Puspa ya, tanya tuh wanita, itu punya feeling yang kuat kalau suaminya mau selingkuh atau mau bohong. Saya nggak ngerti tuh ilmu wanita tuh pakai ilmu dari mana. Pokoknya dia ngerasa aja. Pura-pura kita baru datang, saya semalam mimpi buruk Pak pokoknya. Wah, tanda-tanda buruk ini bahaya. Mimpi apa aja nih? Saya mimpi Bapak tadi jalan ada cewek. Nah, mimpi aja kok dipercaya. Itu aja kok repot. Lalu kalau ada istri yang selalu percaya sama mimpinya, ribet juga Pak. Jadi mimpi yang jadi ukuran. Ibu tadi siang kemana gitu Pak, mimpi gitu kenapa? Jadi kalau dia cerita, nyindirin kita mimpi, Bapak jangan ini Pak, hati-hati juga itu untuk muhasabah ya kan. As-sidqu tuma'ninah. Orang yang jujur itu memang tuma'ninah. Tuma'ninah ini bahasa sederhananya itu tenang uripe. Tapi kalau wal kadzibu riba, orang yang berdusta, bohongin bos, bohongin pimpinan, bisa sih bisa. Bos kan matanya dua. Kalau sekarang matanya banyak bos, ada CCTV.
Saya udah datang dari tadi Pak. Bohong lu, gue lihat di CCTV. Kita bohongin sekarang aja nih Pak, CCTV di mana? Itu nanti apalagi CCTV Allah. Kita bohong bisa masih ada, walaupun ada CCTV, bisa nggak bohong? Masih bisa. Jadi potensi bohong itu harus kita buang jauh-jauh. Jadilah kita orang itu memang latihan Pak. Kudu latihan, dari kecil memang kita latihan. Dari juga barang-barang yang kecil. Boleh jadi ada makanan di meja, pada makanan ini dikirim untuk Pak Dirut. Bapak merasa, itu sampai jamnya ini kok orang enak semangan nih. Segone sopo, terus sampai waduh halal lah, jadi kita makan aja. Tidak boleh Pak. Ya, harus izin dulu. Kalau misalnya ini dihalalkan bebas, walaupun itu jatah makanan dikasih pimpinan, kemudian pimpinan menyerahkan pada kita, itu baru halal. Tapi selama belum diserahkan, ya tidak halal. Bagaimana cara menghalalkan? Bapak kelaparan, dia temuin aja Pak Dirut, Pak mohon izin. Kelihatan ini untuk Bapak, tapi saya lapar banget ya Pak ini Pak. Boleh nggak saya makan? Oh boleh banget. Alhamdulillah. Nah ini Pak nih, baik keuangan, makanan, minum. Kecuali sudah dihalalkan kesepakatan oleh kantor ini Pak. Air minum, kopi, gula, teh. Wes gak popo. Masa setiap bikin teh harus izin Pak Dirut, kan nggak mungkin juga kan. Nah itu boleh Pak ya. Tatanan-tatanan yang sudah disepakati. Tapi kalau ada kode etik pelanggaran yang Bapak langgar, tetap aja tidak kejujuran ketika Bapak lakukan itu di luar sepengetahuan pimpinan. Nah ini di perkantoran, di kementerian, di mana aja Pak ya. Sama di rumah, Bapak mau emang tuh orang sembarangan cleaning service ya, pembantu Bapak makan minum kayak bos aja gitu. Nah kecuali Bapak udah ngomong, Mbak Inem sampean kerja ning kene mangane padha karo aku, sing ning meja ki panganan. Nah itu beda Pak tuh. Ya, itu pun pembantu juga nggak boleh songong, bosnya belum makan dia makan duluan kan gitu. Kalau mau makan duluan pasti izin ya Pak ya. Nah kalau kita sih dalam rangka memanusiakan manusia, biasanya office boy, satpam apa tuh yang bekerja di kita, ya kita sama-sama duduk sama-sama, ngajinya bareng, sholatnya bareng. Yang membedakan apa sih? Pendapatannya aja yang beda gitu ya. Pendapatnya berbeda-beda, pendapatannya juga berbeda-beda. Dan ingat, Islam mengajarkan nggak usah ngiri. Aku kijane ngopo to ya, takdirku kok elek men bisa. Aku jane yo pengen dadi bos kok yo ora iso-iso. Diterima aja Pak, disyukuri ya. Yang bos tanggung jawabnya besar, sekolahnya besar ya, sampai S1, S2 itu berapa duit. Bapak yang profesinya di bawahnya sadar diri, emang Allah ngasihnya segini, gaji saya cukup-cukupin, kasih amanah, ya kan, laksanakan dengan baik, cerita apa adanya sama istri, mama, gajiku sekian mama, jangan nuntut lebih. Nah, istri yang solihah tidak menuntut lebih dari gaji suaminya. Soalnya nek dituntut, kita udah mikir Pak, saya ini Bapak ya, Bapak, ini CM juga Pak, CM. Mungkin dia ya, Bapak pusing gara-gara mikirin bini juga nih kayaknya. Aku ki sampai rambutku putih kok ngene mikirin bojo serasa. Bojo sitok yang gawe mumet mulane rabione. Loh kalau istri satu aja udah pusing, salah Bapak. Cobain istri 2, 3 dan 4. Nah kalau istri 2, 3, 4 wajar pusing. Pulang ke rumah istri tua diomelin, ya kan? Ora iso turu, ora iso nuroni, padha ora disut ya. Lari ke istri kedua. Istri kedua ngomel-ngomel juga Pak. Dia lari ke istri 3. Istri 3 marah juga karena pembagian rezeki nggak adil. Lari keempat ngomel juga, akhirnya tidur di masjid ya. Nah istri semuanya nggak beres, tidurin masjid. Nah yang paling enak istri satu aja deh Pak, daripada tidur di masjid bapaknya. Itu orang-orang khusus Pak, yang udah dikasih ilmu jawara oleh Allah, ilmu segala-galanya, udah kebal segala-galanya. Dan orang-orang yang poligami itu rata-rata emang udah harus punya jiwa raja tega. Bagaimana nggak raja tega Pak? Dia tidur di satu malam di istri pertama, minimal kan dia ingat, aduh kayak bojoku nekono piye, anakku piye, kan gitu tuh Pak. Tidur tempat kudu ingat lagi yang ono. Jadi kapan bahagia? Apalagi ada dosa di antara mereka. Kalau Bapak transparan, cerita apa deh, mama bojoku loro telu, nek cerita malah enak. Kenapa? Karena sebuah kejujuran membuat ketenangan batin. Ketika Bapak bohongi atuk dengan yang lainnya, kemana tadi? Saya kerja mama. Kenapa jangan ulang? Di pos 2 ya? Bapak
bikin alasannya apa ini? Mau pulang aja nyari alasan dulu. Aku jamnya ini kita di alasan saya Pak, alat buktinya apa? Bapak moto-motoin aja semua kantor Bapak foto-fotoin. Ketika istri ditanya, ya iki loh Mama. Padahal ini foto kapan tahu. Tapi foto kan udah ada time sama Pak. Ada tempat, ada waktu itu ya. Diampuni dosanya oleh Allah Pak kalau orang yang jujur. Masuk di catatan Allah siddiqin. Derajat siddiqin itu setelah Nabi itu siddiqin. Orang-orang hebat Bapak kalau jujur. Dan memang agak luar biasa mencari orang yang jujur ini. Udah siddiqin, solihin. Mudah-mudahan kita kalau nggak dapat siddiqin ya di bawahnya lagi. Mudah-mudahan minimal termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal. Nah ini saya singkat Pak. Terakhir, kenapa saya baca biar nggak ngaco Pak. Ini bahayanya orang yang nggak jujur. Satu, sulit dipercaya orang lain. Kebalikan yang tadi Pak. Kedua, selalu merasa cemas. Iyalah, namanya bohong. Bohongan tetap aja Pak. Ada tes kebohongan. Matanya lari kemana nih? Itu alat detektor untuk menguji kejujuran orang di KPK, di mana itu udah ada tuh Pak. Di lembaga-lembaga kejaksaan ya, lembaga-lembaga peradilan tuh, ini orang bohong nih. Ini nggak bohong. Dan ilmu-ilmu polisi yang kelas tinggi itu dalam pemeriksaan penyidikan itu sudah ada alat deteksi jujur tidak jujur. Dilihat nanti apakah jantungnya berdebar berapa kali debarannya. Tapi kalau orang jujur kan tenang. Oh aku jelas gak buat salah. Mau disidang 100 kali ngapain aku takut. Nah kan gitu Pak kalau orang jujur. Tapi kalau orang nggak jujur udah gemetar duluan baru. Mau wirid kayak apa deh namanya. Mau zikir kayak apa Pak. Namanya sudah nggak jujur. Tetap aja nanti akan ketahuan juga. Kemudian menjadi kebiasaan buruk kalau orang itu biasa bohong. Jadi susah ngilanginya. Menimbulkan masalah baru pasti. Orang sudah main bohong, bohong satu, bohong dua, pabriknya bohong akhirnya. Jadi biasanya yang pabriknya bohong itu tadi Pak, bermula tadi itu gara-garanya ya tadi harta tahta wanita. Tahta wanitanya mana? Wanita itu yaitu tadi kalau dia udah berani selingkuh satu, selingkuh dua, selingkuh tiga, dan itu menyusun sebuah strategi kebohongan itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir Pak, angel memang. Ini teori kita sama-sama gampang aja Pak, kayak Abu Nawas saja. Ilahilas. Kalau untuk nutup ini Pak sama-sama. Ilahilas tulil firdaus si'ala. Sama-sama Bu. Wala aqwa ala naril jahimi. Satu lagi. Fahablitau fatawafir dunubi fa innaka ghafirun zambil azimi. Hebatnya Abu Nawas Bapak punya doa pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa Betawi aja Pak. Kalau bahasa Arab saya nggak hafal Ustaz. Nanti WA saya kirim. Ini Pak, kita ini ngaku aja mau. Ya Allah, sebenarnya saya ini dosa saya banyak malu Pak. Jangan kenceng-kenceng Bapak ngomongnya. Dan kenceng-kenceng kedengeran anak buahnya, kedengeran bininya, kedengeran anaknya. Bapak ngaku dosa tuh di kamar. Jadi kita komunikasi ke Allah. Saya banyak dosa, saya salah. Waktu SD saya gini, waktu SMP gini, waktu kuliah gini, waktu pacaran kemarin gini. Udah Pak, tobatin semua, selesai tuh Pak. Kalau udah Bapak tobatin, beresin istighfar, itu sudah ditutup aibnya oleh Allah. Mumpung belum dibuka, mulai hari ini kata Ustadz Camo tadi, tobati semua, close, set, diganti dengan amal yang soleh, selesai. Mudah-mudahan dengan amal yang soleh, tobatnya sudah diterima, itu aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dalam sebuah surat Al-Furqan di akhir ayat itu disebutkan bahwa orang-orang famanta bawa amana, ini syarat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha wa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah
Ilaman taba Pak, nggak usah mikir yang tadi. Aduh Ustaz, saya nggak bisa jujur Ustaz. Saya pernah bohong. Kalau pernah bohongnya sama ibu, sama istri, ngomong aja Pak. Mama, di hari ulang tahunmu ini, Masya Allah, Bapak banyak dosa. Kayak sinetron Bapak ngomong minta maaf sama istrinya. Dimaafin ya Pak? Insya Allah dimaafin Pak. Karena Bapak sudah dinilai baik. Masa lalu Papa terlalu banyak membohongi Mama. Dan ini dosa saya bawa ke akhirat kalau Mama tidak memaafkan saya. Ilailah stulul video salah. Ya Allah, saya sebenarnya nggak pantas masuk surga. Ini Abu Nawas. Walau aku alan aja, tapi saya juga kagak kuat masuk neraka. Cerdas nggak Abu Nawas? Cerdas. Bapak juga sama. Ya, sama kita udah nggak ada pimpinan, Pak. Saya kemarin salah, maafin saya. Saya insya Allah berjanji tidak akan ngulang kembali. Itu sama Pak. Presiden atau menteri salah dengan presiden, ya kan? Eselon 1 salah dengan menteri. Saya pikir diklarifikasinya dengan sebuah tabayun. Kalau kita udah tabayun di kantor itu sama aja Pak. Pak maaf saya nggak sempurna, kemarin saya sudah maksimal, tanpa disengaja saya berbuat salah ini. Maafin saya Pak. Oh ya Cak, tenang, aman. Nah gitu Pak. Dan mohon maaf, yang bawahan yang minta maaf itu atasan juga podoy, atasan juga punya salah juga. Tenang aja. Karena dia juga sadar memaafkan itu perbuatan yang mulia. Dan Allah tuh Ghafurur Rahim, Maha pengampun, Rahim, Maha penyayang. Kita tinggal gini doang Pak, Allah aja Maha penyayang, Allah Maha ngampunin. Masa saya kalau sama orang yang salah tidak saya ampuni? Nah disitulah perlunya lembaga kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan dan lain sebagainya, sampai tingkatan yang pengadilan negeri. Kemudian di atasnya pengadilan, apalagi Pak, PTN ya, di atas lagi Mahkamah Agung. Kenapa sih harus bertingkat-tingkat itu Pak? Supaya ada pengampunan-pengampunan. Karena namanya orang kesalahan tetap dihukum, salah hukum itu dunia. Nah, innallaha ghafurur rahim, kita punya sebelum nanti mati sudah diampuni Allah, set cash and carry surga. Mudah-mudahan kayak gitu Pak. Nah, tapi kalau nggak nyemplung dulu neraka, ada nggak? Ada. Wah kita godok sih gini ngerokok, nggak usah lama-lama. Nah, tapi nanti masuk surga juga. Kenapa? Kita sepakat Pak, mohon izin, aliran saya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selama Bapak syahadat asyhadu Allah, kemudian beriman sama Allah, beramal soleh, surga Bapak. Saya yakin PT Swadara itu semuanya masuk surga. Amin. Soal punya nanti digodok dulu atau tidak itu nomor sekian Pak. Yang penting kita pokoknya ahli surga. Jadi Ustadz juga jangan nakut-nakutin dulu. Wah, rumah-rumahnya kesimpulan gua kayaknya neraka. Jangan Pak, gak ada yang neraka Bapak. Semua Bapak Ibu yang hadir ini sudah baca Yasin, sudah sholawatan, dengerin ceramah tiap bulan sekali, ya kan? Bahasa Jawa Timuran saya, ayo awake kabeh iki latihan dadi wong bener melalui ngaji. Titik latihan Pak. Kita kok baru latihan. Umurmu piro kok latihan? Apa-apa mendingan latihan daripada kagak. Jadi kita ini latihan terus dikit, ya Allah ini dikit. Nah nutupnya dengan apa? Sedekah. Ya Allah.